ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, pada malam ini, malam Ahad tanggal 20 bulan Dzulqa'dah tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran dari kitab ringkasan tafsir Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada malam ini kita mengkaji tafsir surat An-Nahl ayat 125. Surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Ta'ala berfirman, Ud'u ila sabili rabbik, berdakwalah ke jalan Tuhanmu, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang hikmah dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia Maha mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia Maha mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah berkata, yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, amiran rasulahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yad'uwa al-khalqa ila Allah,
Allah Ta'ala berfirman, memerintahkan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak manusia kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak manusia kepada Allah. Para nabi dan para rasul alaihimussalam tidak berdakwah kepada diri mereka. Al-anbiya berdakwah kepada Allah. Jadi dakwah itu ilallah, bukan berdakwah kepada diri sendiri, bukan berdakwah mengajak manusia kepada yayasan sendiri, atau mengajak manusia supaya ikut ormas kita sendiri. Jadi dakwah itu mengajak manusia menuju Allah. Dalam surat Yusuf Allah Ta'ala berfirman, Qul hadihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah, ini adalah jalanku, aku mengajak manusia menuju Allah. Nabi Isa alaihissalam berkata, Man ansari ilallah. Siapa yang menolongku supaya mengajak manusia menuju Allah. Jadi dakwah yang hak adalah dakwah yang mengajak manusia menuju Allah, bukan mengajak manusia kepada golongan. Slogan kita, golongan kita, ormas kita, ini dakwah yang warna-warni, bukan dakwah kepada Allah. Jadi dakwah jangan mengajak manusia kepada majelis taklim kita. Jadi sekarang ada dakwah majelis taklim. Dakwah ilallah, bukan kepada majelis taklim, bukan kepada pondok pesantren, bukan kepada yayasan, bukan kepada ormas, tapi ilallah azza wa jalla. Apabila dakwah kepada Allah yaqtadi al-ikhlas, mengharuskan seorang ikhlas di dalam berdakwah. Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Tauhid berkata, At-tanbihu ilal ikhlas, peringatan untuk selalu ikhlas, untuk selalu memperbaiki niat. Lianna katsiran minan nas, karena banyak manusia, lau da'a ilal haq, sekiranya menyampaikan kebenaran, innama yad'u ila nafsihi, pada hakikatnya dia mengajak manusia kepada dirinya, supaya manusia fanatik kepadanya, supaya manusia mengikuti kelompoknya, mengikuti golongannya. Ini bukan dakwah ilallah. Jadi dakwah ilallah yaqtadi al-ikhlas, menjadikan, mengharuskan seorang mengikhlaskan niat. Maka orang yang berdakwah kepada Allah tidak membela diri sendiri. Jadi siapa yang dakwah ilallah, mengajak manusia kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau membela dirinya sendiri, hawa nafsu, itu bukan dakwah ilallah. Jadi jangan mengotori perjuangan dengan membela diri sendiri. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yantaqimu li nafsi." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah balas dendam untuk dirinya sendiri. Abdullah ibnu Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa Abdullah bin Ubay? Hah? Siapa? Iya, pimpinan munafik, dedengkotnya orang munafik. Turun
surat Al-Munafikun secara khusus untuk dia. Surat Al-Munafikun turun surat yang murni untuk dia. Kemudian Allah menjelaskan kemunafikannya di dalam surat At-Taubah, di dalam surat Al-Baqarah, tentang Abdullah bin Ubay bin Salul menuduh Aisyah radhiyallahu anha, wanita yang suci, dituduh apa? Berzina. Jadi yang pertama kali menyebarkan ini Abdullah bin Ubay bin Salul, mengatakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan-perkataan yang mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolati jenazahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakaikan bajunya untuk kafannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ke liang lahat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan bacaan, kemudian dipercikkan ludahnya ke Abdullah bin Ubay bin Salul. Umar ibn al-Khattab menegur, "Ya Rasulullah, engkau mensolati pimpinan orang munafik." Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, "Ya Umar, aku belum dilarang oleh Allah. Aku belum dilarang." Kemudian baru turunlah firman Allah dalam surat At-Taubah, "La taqum wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabrih." Janganlah engkau mensolatkan siapapun dari orang munafik yang meninggal dunia selama-lamanya. Jangan engkau berdiri di atas kuburannya. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendoakan orang-orang munafik, tidak mensolati jenazahnya orang-orang munafik. Tapi faedah yang diambil, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak balas dendam untuk diri sendiri. Jadi maka seorang dai, seorang mubaligh, admin majelis taklim, kalau balas dendam bukan dakwah kepada Allah, itu adalah dakwah kepada kelompoknya, membela dirinya. Jadi orang yang membela agama Allah tidak memperdulikan dirinya dicela, dicaci maki, biarkan. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam klarifikasi kepada orang-orang Quraisy, "Wahai orang Quraisy, saya ini tidak gila, saya ini bukan penyihir, saya tidak pernah belajar dukun." Tidak pernah klarifikasi, biarkan dicela. Ini dakwah ilallah, berdakwah menuju Allah. Yaqtadi al-ikhlas, mengharuskan seorang ikhlas dalam berdakwah, terus memperbaiki niatnya. Kemudian ad-da'watu ilallah, tidak membela diri sendiri. Ad-da'watu ilallah mengharuskan seorang tidak membela dirinya, tidak mengajak manusia untuk kepada dirinya supaya dia terpuji, supaya dia disanjung, tidak. Yang dia bela murni agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak balas dendam, tidak balas dendam, tidak dendam kesumat. Jadi orang yang ad-da'watu ilallah, lapang dada, sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para sahabat radhiyallahu taala anhum dan a'immatul huda, imam-imam kaum muslimin. Mereka tidak membela dirinya, dicela, biarkan. Ada seorang mentahdir Syekh Ibrahim Ruhaili dari Afrika dia. Syekh Ibrahim Ruhaili seorang ulama dari Madinah. Dia berkata di Madinah, "Wahai Syekh, dahulu aku adalah orang yang menghalang-halangi kedatanganmu ke Afrika. Mohon wahai Syekh, berdoalah kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosaku." Syekh tidak marah sama sekali, bahkan menyambutnya, bahkan bergembira, ahlan wa sahlan. Padahal dia yang menghalangi dakwah. Dia dari Madinah ke Afrika, pulang lagi ke Madinah. Subhanallah. Kalau orang balas dendam, sudah tidak disapa orang tersebut, mungkin diusir, "Pergi kamu, jangan lihat wajahku." Ini membela diri sendiri, bukan membela agama Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dakwah ilallah tidak boleh balas dendam, tidak boleh membela diri sendiri. Yang dibela semata-mata agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantara yang ketiga, ciri-ciri ad-da'watu ilallah, berdakwah kepada Allah senantiasa disertai doa, mendoakan umatnya, mendoakan mad'unya, jamaahnya didoakan. Sebelum kita menasihati, sebelum jenengan menyampaikan dakwah, sebelum menyampaikan nasihat, doa terlebih dahulu agar Allah membimbing kita untuk ikhlas, agar Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang kita dakwahi. Karena hidayah itu milik Allah, bukan milik kita. Kita hanya menyampaikan. Maka kita pun mendoakan kepada Allah. Dijadikan syiar kita, slogan kita di dalam berdakwah, mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang didakwahi, bahkan untuk orang-orang yang di sekitar kita, agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, setiap kali kita mendatangi Masjid Al-Hikmah, kita berdoa, ya Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang ada di sekitar masjid ini, pada orang-orang yang ada di kota ini, berikan hidayah kepada mereka menuju Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, doakan ya ikhwah, berdoa, berdoa. Ini dakwah ilallah. Jadi kalau dakwah saja tanpa doa, ini kurang maksimal keikhlasan seorang. Terutama doa di dalam, yaitu doa fisir ketika orang lain tidak tahu. Jadi contohnya kita mendoakan, ya Allah, semoga orang-orang yang hadir, semoga jamaah yang hadir di majelis talim ini, jagalah mereka, istri mereka, anak keturunan mereka. Ya Allah, rahmatilah kedua orang tua mereka. Ya Allah, mudahkan mereka istiqamah dengan ucapan yang teguh di dunia dan akhirat. Berikan rizki mereka, rizki yang halal dan thayyibah. Berkahi hidup mereka, perbaiki amal mereka, terimalah amal mereka, ampunkanlah dosa mereka, anugerahkan mereka meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, di atas Islam dan sunnah. Mudahkan mereka membaca la ilaha illallah di akhir hayat mereka. Masukkan mereka ke dalam surga, selamatkan mereka dari siksa kubur, dari siksa neraka. Ini berat sekali bagi orang yang tidak dakwah ilallah. Tapi kalau orang yang berdakwah menuju Allah, lisannya selalu mendoakan, karena dia berhubungan dengan Allah, bukan bermuamalah dengan nas. Jadi karena mereka bermuamalah dengan Allah, maka mereka ringan mendoakan orang-orang yang didakwahi supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alangkah indahnya kalau ustadznya mendoakan, jamaahnya mendoakan, antara satu jamaah yang lainnya, jadi jamaah antara satu dan yang lainnya saling mendoakan, doa mereka ketemu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ad-da'watu ilallah. Jadi subhanallah. Jadi di antara para ulama setiap kali mengawali majelis mendoakan. Bahkan mereka berterima kasih kepada yang hadir. Syukran, terima kasih banyak. Contohnya Syu'bah. Syu'bah pernah berkata, siapa yang menjadi guruku, aku siap menjadi hambanya. Ini pernyataan Syu'bah. Syu'bah murid gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Syu'bah ibnu Hajjaj Al-Basri, Amirul Mu'minin fil hadis. Kemudian Ibnu Mandah mengomentari pernyataannya Syu'bah. Ibnu Mandah, seorang ulama hadis, mengomentari pernyataan Syu'bah. Ibnu Mandah berkata, semua yang belajar kepadaku, aku siap menjadi hambanya. Semua yang belajar kepadaku, aku siap berbakti kepadanya.
saya berterima kasih kepadanya, saya akan selalu mendoakannya. Allahu Akbar. Ini jalannya al-anbiya. Ini jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu mendoakan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap salat mendoakan umatnya. Bukan satu hari sekali, setiap salat mendoakan umat Islam. Agar apa? Agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat fa innallaha kataba likulli mu'minin hasanah." Siapa yang beristighfar kepada Allah untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, setiap satu orang Islam dicatat satu kebaikan. Sekarang siapa yang bisa menghitung muslim semenjak zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat? Di siapa yang bisa menghitung jumlah muslim, jumlah orang yang berserah diri kepada Allah, beriman kepada Allah dari zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat? Miliaran kebaikan, tidak sampai 1 menit. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita mendapatkan miliar kebaikan, bukan 1 miliar, miliaran. Sejumlah orang-orang yang beriman, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat nanti. Kita melewati perkampungan, kita melewati, ya Allah berikan hidayah kampung yang saya lewati ini. Ini hadil anbiya. Jadi para nabi selain gigih berdakwah, mereka juga bersungguh-sungguh berdoa. Jadi kalau kita ini dimudahkan oleh Allah mendoakan kebaikan untuk orang lain, Allah akan menghilangkan penyakit hasad dari hati kita. Jadi orang mendoakan saja bisa, apalagi dengki, tidak mungkin. Tapi kalau orang berat mendoakan orang lain, maka di dalam hatinya terdapat penyakit hati. Kembali kepada pernyataan Al-Imam Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak manusia kepada Allah. Jadi mengajak kepada Allah, satu, harus ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, membela Allah, membela agama Allah, bukan membela diri sendiri. Kemudian yang ketiga, berdakwah kepada Allah selalu disertai dengan doa. Jadi mendoakan manusia agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mengajak manusia kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dakwah ilallah bukan dakwah fanatik golongan, bukan dakwah fanatik madhab, tapi dakwah kepada Al-Quran dan dakwah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdakwah kepada Allah itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus apa yang didakwakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Beliau menyampaikan Al-Quran, beliau menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan cara membacanya saja. Yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cara membacanya dan juga cara memahami maknanya supaya diamalkan. Karena bagaimana mungkin seseorang membaca Al-Quran tidak faham maknanya? Bagaimana dia mengamalkan kandungannya? Maka para ulama mengatakan, jangan kita marah mendengarkan pernyataannya, renungkan dengan mendalam. Siapa yang mempelajari Al-Quran bacaannya tanpa mempelajari maknanya, dia melakukan perkara yang bid'ah. Jadi TPA perlu diperbaiki, bukan dibubarkan, tidak, diperbaiki.
Selain mengajarkan Al-Quran, mengajarkan bacanya dan mengajarkan maknanya. Jadi bagaimana ada orang qari'ul Quran, suaranya merdu, akidahnya sesat. Naudzubillah. Abdullah bin Umar berkata, "Rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu." Berapa banyak orang yang baca Al-Quran tapi Al-Quran melaknat dia. Berapa banyak orang yang baca Al-Quran tapi Al-Quran melaknatnya. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan Al-Quran, tidak paham maknanya. Allah mencela orang-orang Yahudi. Wa minhum la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyah. Di antara mereka tidak mengetahui kitab suci kecuali bacaan saja. Faham maknanya? Tidak paham. Tidak paham maknanya, tidak mengamalkan kandungannya. Ini otomatis bukan dakwah ilallah. Dakwah ilallah adalah menyampaikan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kemudian belajar bacaannya, bagus sekali, sekaligus mempelajari maknanya. Seperti kita sekarang, satu ayat kita merenungkan faedahnya, merenungkan maknanya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Beliau mengajarkan Al-Quran, bacaannya dan maknanya. Beliau mengajarkan hadis kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, mengajarkan maknanya. Kemudian yang kelima, ad-da'watu ilallah. Yang kelima adalah berdakwah kepada tauhid dan sunnah serta mengingkari kesyirikan dan bid'ah. Ini dakwah ilallah, mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia supaya beribadah sesuai sunnah, mengajak manusia meninggalkan kesyirikan, meninggalkan perkara-perkara bid'ah. Jadi apabila ada mubalik tidak mengajak manusia kepada tauhid, tidak mengajak manusia mengamalkan sunnah, tidak mengingkari kesyirikan, tidak mengingkari bid'ah, dia tidak berdakwah kepada Allah. Dia berdakwah kepada dirinya, takut dicela, takut ditinggalkan. Sampaikan dengan cara yang terbaik. Tapi harus kita mendakwakan kepada tauhid, menjelaskan tauhid, menjelaskan sunnah untuk diamalkan, menjelaskan kesyirikan, menjelaskan kesesatan untuk ditinggalkan. Ini dakwah itu ilallah, bukan bisnis ini. Ini bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjual agama dengan dunia, naudzubillah. Jadi siapa yang tidak mendakwakan tauhid, tidak mengingkari kesyirikan, dia tidak mengajak manusia kepada Allah. Innama yad'u li nafsihi. Pada hakikatnya dia mengajak manusia kepada dirinya sendiri. Naudzubillah. Jadi hendaklah kita mengoreksi di dalam jalan dakwah kita menuju Allah. Apakah kita ini benar-benar menuju Allah? Atau jangan-jangan kita menganggap dakwah menuju Allah, tapi kita jangan mengoreksi orang lain, tetapi kita ternyata berdakwah kepada diri kita sendiri, atau kelompok kita, atau majelis taklim kita, atau yayasan kita, atau pondok pesantren kita. Jadi koreksi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Berdakwalah ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah dan mau'izatil hasanah. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir berkata, al-hikmah. Apa artinya hikmah? Dengan cara yang hikmah. Dengan hikmah. Qala Ibnu Jarir, wa huwa ma anzalahu Allah alaihi minal kitab was sunnah. Hikmah adalah yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an dan sunnah. Jadi hikmah itu menyampaikan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah itu mendakwakan tauhid. Hikmah itu mendakwakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah itu mengingkari kesyirikan. Itu hikmah yang paling hikmah.
mengingkari kesyirikan. Luqman Al-Hakim, julukannya Luqman Al-Hakim. Jadi Luqman ini bertemu dengan Nabi Daud alaihissalam. Di zamannya Nabi Daud alaihissalam. Luqman seorang hakim yang sangat bijaksana. Luqman menasihati anaknya, wa laqad ataina Luqmanal hikmah. Sungguh kami telah anugerahkan kepada Luqman al-hikmah. Anishkur lillah wa anishkur lillah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jadi Luqman adalah orang yang penuh hikmah. Kemudian Luqman menasihati anaknya dengan nasihat-nasihat yang hikmah. Nasihat berbakti kepada orang tua, nasihat sholat dan seterusnya. Tetapi nasihat yang paling hikmah adalah la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah kita setiap hari menasihati anak kita la tusyrik billah? Janganlah engkau wahai anak menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling zalim. Jadi dakwah yang hikmah adalah dakwah yang menyampaikan tauhid, menyampaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingkari kesyirikan, mengingkari bid'ah dengan cara yang baik. Ini dakwah yang hikmah. Adapun dakwah yang tidak mengingkari kesyirikan itu bukan dakwah yang hikmah. Walaupun mereka mengaku hikmah, tidak hikmah. Karena yang memahami hikmah, yang berhak menjelaskan hikmah adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu penuh hikmah. Demikian pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir menukil pernyataan Al-Imam Ibnu Jarir. Yang dimaksud hikmah adalah menyampaikan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Jadi apa sih yang disebut nasihat? Jadi nasihat adalah mau'izah, mau'izatil hasanah. Mau'izatil hasanah adalah nasihat yang disertai dengan kabar gembira, jadi mau'izatil hasanah, nasihat yang baik adalah nasihat yang disertai kabar gembira dengan surga dan peringatan dari siksa neraka. Jadi mau'izah. Jadi kalau kita membaca mau'izah Al-Quran dan mau'izah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seringkali disebutkan peringatan, jadi kabar gembira dengan surga serta peringatan dari siksa neraka. Jadi ini mau'izah hasanah, jadi nasihat yang baik, nasihat yang disertai kabar gembira dengan surga dan peringatan dari siksa neraka. Allah Ta'ala berfirman, fadzakir bil Qur'an man yakhafu wa'id. Berilah peringatan dengan Al-Quran bagi siapa yang takut dengan siksa. Allah Ta'ala berfirman, ud'u rabbakum wa yad'una raghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan harapan. Jadi mau'izah, nasihat, adalah nasihat yang disertai kabar gembira dengan surga serta peringatan dari siksa neraka. Ini yang nasihat yang menggetarkan hati, yang melunakkan hati. Jadi kenapa kita sekarang mengadu anak-anak kita atau anak-anak generasi sekarang moralnya tidak seperti orang-orang zaman dahulu.
Jadi kenapa? Karena kurang peringatan dengan hari akhir, kurang keterangan tentang surga, kurang nasihat peringatan dengan neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat radhiyallahu taala anhum dengan pendidikan iman kepada hari akhir. Jadi anak kecil diingatkan tentang kematian. Jadi anak kecil takut dari siksa kubur, takut siksa neraka, berharap nikmat kubur, berharap surga. Ini yang mau'izatil hasanah, nasihat yang baik, nasihat yang disertai dengan kabar gembira dengan surga dan peringatan dari siksa neraka. Jadi coba kalau kita, jadi kata para ulama, kalau sekiranya kita ini wajib, ini haram, ini wajib, ini haram, ini berat. Kalau ini wajib, siapa yang mengamalkannya? Allah memberi pahala surga. Ini haram, siapa yang melanggarnya diancam siksa neraka. Ini menambahkan iman, ini meringankan seorang, meringankan beban. Coba sekarang ada orang suruh kerja, tidak dikasih apa? Tidak disebutkan upahnya, berat mereka. Ini wajib, ini harus dikerjakan, ini kerja. Ini memberatkan. Maka metode fuqaha di dalam menjelaskan fikih itu berat. Karena ini haram, ini wajib, ini haram, ini wajib. Ini sunnah, ini anjuran, ini makruh. Ini memberatkan. Tapi metode ahlul hadis, Allahu Akbar, disebutkan perintah, disebutkan surga, Allahu Akbar, disebutkan larangan, disebutkan siksa neraka. Ini metode targhib wa tarhib, anjuran dan peringatan, motivasi dan peringatan. Motivasi seseorang beramal supaya mendapatkan surga, motivasi atau peringatan seorang dari mengerjakan larangan supaya tidak disiksa di neraka. Maka seringkali disebutkan di dalam Al-Quran surga dan neraka. Inilah metode Al-Quran di dalam memberi nasihat, menyampaikan nasihat disertai kabar gembira dengan surga dan peringatan dari siksa neraka. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Jadi lihatlah metode Al-Quran di dalam menyampaikan mau'idah, di dalam menyampaikan nasihat, selalu disertai dengan penyebutan surga, selalu disertai dengan menyebutkan neraka. Coba perhatikan surat Juz Ammah. Juz Ammah, lihat, amma yatasaalun, ada surga, ada neraka. Wan naziati gharqa, ada surga, ada neraka. Abasa wa talla, ada surga, ada neraka. Idza syamsu kuwirat, ada surga dan neraka. Idza samaa'un fatarat, ada surga dan neraka. Wailul lil mutaffifin, ada surga dan neraka. Apalagi idza samaa'un syaqqat, ada surga dan neraka. Was sama'i dzatil burud, ada surga dan neraka. Was sama'i wat tariq, ada surga dan neraka. Sabbihisma rabbikal a'la, ada surga dan neraka. Sabbihisma rabbikal a'la selalu dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat Jumat, ada surga dan neraka. Hal ataka hadithul ghasyiyah, ada surga dan neraka. Wal fajr, ada surga dan neraka. La uqsimu bihadzal balad, subhanallah. Al-Quran, inilah nasihat Al-Quran. Nasihat Al-Quran, nasihat adalah mau'idah, adalah nasihat yang disertai dengan kabar gembira, yang disertai kabar gembira dengan surga dan peringatan dari siksa neraka. Inilah metode Al-Quran. Kita simak keterangan Al-Imam Ibnu Katsir. Wal mau'izatil hasanah, Allah Ta'ala berfirman tentang makna mau'izatil hasanah, bima fihi minaz zawajir wal waqa'i bin nas dzakarahum biha liyahdaru ba'sallahi ta'ala. Jadi nasihat yang baik menyampaikan larangan,
dan peringatan atau celaan bagi manusia dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan, supaya mereka takut siksa Allah. Jadi mau'izatil hasanah supaya manusia takut siksa Allah, supaya manusia rindu surga Allah. Ini mau'izatil hasanah, itu nasihat yang disertai kabar gembira dengan surga dan peringatan dari siksa neraka. Jadi ini adalah mau'izatil hasanah. Jadi kita menyampaikan nasihat yang baik, kemudian kita menyebutkan surga, kita menyebutkan pelanggaran-pelanggaran, kemudian kita menyebutkan siksa neraka. Jadi contohnya Allah Ta'ala berfirman, innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabul harik. Innal ladina amanu wa amilu solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Amal soleh, iman dan amal soleh diberi kabar gembira dengan surga. Menyiksa orang-orang yang beriman, bagi yang tidak bertaubat, bagi mereka adalah adab yang pedih. Falahum adabu jahannam, mereka akan disiksa di neraka jahannam. Walahum adabul hariq. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita lanjutkan setelah adzan. Barakallahu fikum.
Kita lanjutkan. Allah Ta'ala berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Ay man ihtaja minhum ila munadharatin wa jidal, siapa yang memerlukan di antara mereka untuk didebat dan diskusi, falyakun bil wajhil hasan, hendaklah perdebatan dengan cara yang bagus, birifqin walinin, dengan lembut, dengan santun, wa husni khitab, dan dengan ucapan yang baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Janganlah kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik, kecuali bagi orang-orang yang zalim dari mereka. Jangan mendebat mereka. Fa'amarahu ta'ala bilinil janib, Allah memerintahkan Nabi SAW untuk berdebat dengan lemah lembut, untuk berdakwah dengan lemah lembut, dan menyampaikan mau'idah dengan lemah lembut. Demikian pula Allah memerintahkan berdebat dengan cara yang lembut. Kama amara Musa wa Harun alaihi wassalam, sebagaimana Allah memerintahkan kepada Musa dan Harun alaihi wassalam, hina ba'athahuma ila Fir'aun, ketika Allah mengutus Musa dan Harun kepada Fir'aun. Jadi Fir'aun ini tauhid, pemimpin yang zalim. Tetapi Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyinan, berkatalah kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yahsa, semoga Fir'aun mengambil pelajaran atau takut kepada Allah. Jadi dari ayat ini diambil pelajaran perintah berdebat dengan lemah lembut. Jadi perintah berdebat dengan lemah lembut. Kemudian lihatlah Fir'aun pemimpin yang zalim, tetapi Nabi Musa berkata kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut. Harun ar-Rasyid pernah diingkari oleh seseorang. Harun ar-Rasyid seorang khalifah Bani Abbasiyah, diingkari oleh seseorang dengan pengingkaran yang keras. Harun ar-Rasyid berkata, wahai fulan, kamu tidak lebih baik daripada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, dan saya sebagai pemimpin tidak lebih zalim daripada Fir'aun. Tetapi Allah berfirman kepada Nabi Musa, faqula lahu qawlan layyinan, berkatalah kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut. Ini pada Fir'aun, apalagi kepada pemimpin yang kezalimannya di bawah apa? Di bawah Fir'aun. Jadi nasihat terbuka itu bukan nasihat, itu membongkar aib. Itu bukan manhaj salaf, bukan metode Ahlussunnah wal Jamaah di dalam mengkritik pemerintah. Silakan mengkritik surat tertutup, dibaca, alhamdulillah. Dan dibaca, mereka nanti bertanggung jawab di hadapan Allah. Adapun membongkar aibnya pemerintah, mencari-cari kesalahan mereka, surat terbuka, ini menyelisihi metode para sahabat radhiyallahu anhu. Ini menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ay qad alima syaqiyya minhum wasa'id. Artinya Allah Maha mengetahui siapa manusia yang celaka dan siapa manusia yang
beruntung, yang bahagia. Bahkan Allah mengetahui manusia celaka atau beruntung semenjak manusia berada di perut ibunya. Sudah ditulis menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka. As-sa'idu man sa'ida fi batni ummihi. Orang yang bahagia adalah orang yang ditulis bahagia di perut ibunya. Orang yang celaka adalah orang yang ditakdirkan celaka di perut ibunya. Wa kataba dzalika indahu wa faragha minhu. Allah sudah mencatat dan takdir sudah selesai. Bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah mencatat fulan masuk surga, fulan masuk neraka. Allah Maha sempurna takdirnya. Fad'uhum ilallah, ajaklah mereka menuju Allah. Fala tadhhab nafsuka ala man dhalla minhum hasarat. Janganlah bersedih terhadap siapa yang mereka tersesat. Jadi Nabi SAW itu sangat sedih kalau ada orang didakwai kemudian menolak. Nabi SAW sedih. Apakah kita pernah sedih? Apakah kita ini mengapokkan saja? Jadi Nabi SAW melihat akhlaknya Nabi SAW. Kalau ada orang yang menyimpang, beliau sedih, kasihan. Karena kasihan melihat orang akan masuk neraka jahanam. Allah menegur, "Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat." Jangan terlalu sedih. Karena mereka tidak mau menerima hidayah. Allah memberi hidayah kepada mereka, namun mereka menolak hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu laisa 'alaika hudahum. Engkau tidak bertugas memberi hidayah kepada mereka. Innama anta nadhir. Engkau hanyalah pemberi peringatan. Alaikal balagh, engkau wajib menyampaikan. Wa alainal hisab, dan hanya kita yang menghisab mereka. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai, tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha mengetahui siapa yang layak mendapatkan hidayah. Dari ayat ini diambil pelajaran, Allah Maha mengetahui siapa yang pantas disesatkan dan siapa yang layak mendapatkan hidayah. Jadi Allah Maha mengetahui siapa yang pantas disesatkan dan siapa yang layak mendapatkan hidayah. Kemudian di antara faedah yang diambil, Allah Maha sempurna takdirnya, syariatnya, dan balasannya. Jadi Allah Maha sempurna di dalam takdirnya. Allah Maha sempurna takdirnya ketika mentakdirkan Abu Lahab menjadi penghuni neraka. Allah Maha adil. Dan Allah Maha sempurna takdirnya ketika mentakdirkan Abu Bakar menjadi penghuni surga. Allah Maha sempurna karena Allah Maha mengetahui segala yang terjadi di alam semesta ini. Kemudian di antara faedah yang diambil, Allah Maha suci dari sifat zalim. Allah Maha suci dari sifat zalim. Allah berfirman, "Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah." Allah tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya walaupun hanya seberat dzarrah. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Terima kasih banyak atas kehadiran jamaah sekalian. Syukran katsiran wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah menerima amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah sampai kita bertemu dengan Allah. Semoga Allah mewafatkan kita di atas Islam dan Sunnah dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah menjadikan ucapan kita yang terakhir dari dunia ini mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jantan dan keluarga. Barakallahu fiik.